Contoh soal, sebuah ayunan yang bandulnya bermassa M besar dinaikkan pada ketinggian H dan dilepaskan. Pada bagian terendah lintasannya, bandul membentur suatu massa M yang mula-mula diam di atas permukaan mendatar yang licin. Apabila setelah benturan kedua massa saling menempel, maka ketinggian H yang dapat dicapai keduanya adalah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita beri nama terlebih dahulu untuk masing-masing posisi benda. Jadi mula-mula bandul berada pada ketinggian awal yaitu H, kecepatannya adalah V0 sama dengan 0. Jadi posisinya adalah posisi 0. Kemudian bandul menumbuk sebuah kotak bermassa M. Kecepatannya adalah V1. Jadi di sini adalah posisi yang pertama. Setelah menumbuk kotak, maka kecepatannya menjadi V2. Jadi ini adalah posisi yang kedua. Keduanya kemudian naik hingga mencapai ketinggian H3 atau ketinggian maksimum. Yang ditanyakan adalah besarnya H3. Jadi posisi di sini adalah posisi ketiga. Oke, untuk mengerjakan persoalan ini marilah kita pertama-tama gunakan hukum kekekalan energi untuk titik 0 dan titik 1. Yaitu EM0 sama dengan EM1. EM0 berarti EP ditambah dengan EK sama dengan EP1 ditambah dengan EK1. Kemudian untuk EP0 berarti MGH. Masanya adalah M besar, tingginya adalah H besar. Karena di sini diketahui kecepatan awalnya sama dengan 0, maka EK0 ini rumusnya adalah setengah MV0 kuadrat, maka juga 0. Kemudian EP1 benda sudah berada di atas lantai, jadi kita anggap ketinggiannya juga 0. Maka ketika ketinggian 0, EP ini adalah MGH, maka EP-nya juga jadi 0. Ditambah EK adalah setengah massa dikalikan dengan V1 kuadrat. Jadi kita mempunyai MGH sama dengan setengah M V1 kuadrat. Berarti V1 sama dengan akar dari 2GH. Di M-nya di sini dicoret. Setelah kita tahu V1 yaitu akar 2GH, maka kita gunakan hukum kekekalan momentum. Karena di sini si bandul itu menumbuk kotak bermassa M. Kita gunakan kekekalan momentum yaitu momentum awal yaitu momentum pertama sama dengan momentum kedua. Pada awalnya di sini terdapat bandul bergerak dengan kecepatan V1. Untuk kotak, di sini masanya adalah M kecil, kecepatan kotak sebut saja dia VK, di mana VK ini sama dengan 0 karena kotaknya diam. Sama dengan, kemudian keduanya menempel dan bergerak bersama, maka P2-nya adalah M plus M besar plus M kecil dikalikan dengan V2. Jadi M V1 ditambah dengan 0 karena VK tadi 0 sama dengan M besar ditambah M kecil dikalikan dengan V2. Maka V2 sama dengan M V1 dibagi dengan M besar ditambah M kecil. Ini adalah V2 yaitu kecepatan ketika balok dan bandul tepat akan bergerak ke atas. Kemudian untuk mencari H3, kita kembali gunakan persamaan energi mekanik. Kita gunakan persamaan energi mekanik, EM di tempat 2 itu akan sama dengan EM di tempat yang ketiga. Pada tempat yang kedua, di sini EP2 ditambah EK2 sama dengan EP3 ditambah dengan EK3. Kemudian EP2 berarti di sini sama dengan 0 karena ketinggian massa kotak dan massa bandul ini berada di atas lantai. Jadi ketinggiannya adalah 0.
0. Kemudian EK setengah massa kota ditambah dengan massa bandul dikalikan dengan V2 kuadrat. Sama dengan di posisi yang ketiga, di sini bandul dan kota sama-sama mencapai ketinggian H3. Berarti M besar ditambah dengan M kecil dikalikan G dikalikan H3. EK-nya sama dengan 0, jadi kecepatan ketika mencapai tinggi maksimum adalah 0. Jadi EK-nya juga 0. Jadi di sini kita punya setengah M plus M dikalikan V2 kuadrat sama dengan M plus M G H3. Dicoret yang sama. Di sini M-nya. Setelah ini maka kita dapatkan bahwa H3 itu sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Padahal nilai dari V2 tadi sudah kita cari ya. Besarnya adalah M V1 dibagi dengan M plus M. Jadi di sini kita bisa jabarkan menjadi M V1 dibagi dengan M plus M dibagi dengan 2G. Jangan lupa yang atas ini nilainya masih kuadrat. Kemudian kita akan masukkan nilai V1. V1 tadi adalah akar 2GH. Jadi tinggal dimasukkan ya V1 ke dalam persamaan tersebut. Persamaannya menjadi, ya ini kita kuadratin ya, maka M dibagi dengan M plus M kecil. Oh ya, ini sebenarnya M kecil ya dek ya. Oke, kuadrat. Kemudian V1 ini dalam bentuk akar 2GH, maka kalau dikuadratin menjadi 2GH saja. Dibagi dengan 2G, maka H3 hasilnya adalah M besar dibagi dengan M besar plus M kecil dikalikan dengan 2H. Oke, kita cari mana option yang benar. Oh iya, maaf ini 2-nya sudah dicoret ya sebenarnya. Maka di sini cukup H saja. Nah, sesuai dengan perhitungan tadi, maka yang sesuai adalah C. Jadi H dikalikan M besar dibagi M kecil ditambah M besar kuadrat. Nah, adik, sekarang kita akan belajar mengenai tinggi pantulan bola. Jadi, mengapa kita belajar tentang tinggi pantulan bola ini? Karena di sini ketika bola itu memantul, otomatis dia mengalami tumbukan dengan lantai dan mendapatkan gaya impuls yang asalnya dari lantai. Maka ini masuk ke dalam materi impuls dan momentum. Nah, ketika bola ini menumbuk lantai kemudian memantul, maka koefisien restitusinya pasti kurang dari 1. Dimana tadi kita sudah belajar bahwa E itu adalah min V aksen. V aksen itu adalah V setelah dibagi dengan V sebelum. Nah, di sini untuk mencari ketinggian bola yang terpantul ya, yang dijatuhkan bebas kemudian memantul, kita gunakan persamaan ya, E sama dengan H2 dibagi dengan H1 sama dengan H3 akar H3 per H2 dan seterusnya. Jadi nanti H2 ini adalah tinggi pantulan pertama, kemudian H1 ini adalah tinggi awal. Nah, nanti H3 ini adalah tinggi pantulan yang kedua, sedangkan dibagi dengan H2. H2 tadi adalah tinggi pantulan yang pertama. Kemudian E adalah koefisien restitusi. Contoh soal yang ke-6 dari ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2019. Bola dengan massa 0,25 kg. Bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai. Jika koefisien restitusi tumbukan antara bola dengan lantai adalah 1,5, maka tinggi bola setelah menumbuk lantai untuk pertama kalinya adalah 25 cm. Oke, kita cek dulu pernyataan tersebut. Jadi ada bola, mula-mula dia jatuh bebas dari ketinggian 1 meter. Kemudian dia akan memantul seperti ini. Oke, jadi diketahui di sini tinggi awalnya adalah H1.
Tinggi pantulan yang pertama di sini sebut saja adalah H2. Diketahui H1 adalah 1 meter, kemudian koefisien restitusinya adalah setengah. Jadi kita bisa gunakan persamaan koefisien restitusi untuk mencari besarnya H2. Yaitu E sama dengan akar dari H2 yaitu pantulan pertama dibagi dengan H1 yaitu pantulan H1 ini adalah tinggi bola sebelum dijatuhkan. Nah, kita masukkan E-nya adalah setengah, kemudian H2-nya itu yang akan kita cari. H1-nya 1. Kemudian kedua ruas dikuadratkan, maka 1/4 sama dengan H2. Ya, nilai H2 itu adalah 1/4 atau 0,25 meter. Kalau diubah menjadi senti, maka menjadi 25 cm. Jadi pernyataan di sini benar. Kemudian yang kedua, ditanyakan energi mekanik bola yang berubah menjadi energi bentuk lain. Nah, kita cari terlebih dahulu energi kinetik pada posisi pertama, yaitu ketika bola akan dijatuhkan. Kemudian posisi yang kedua adalah ketika bola memantul pertama kali dan mencapai tinggi maksimum. Jadi saya tulis di sini EM1 yaitu EP ditambah dengan EK. EP berarti MG dikalikan H1. EK-nya di sini setengah M V1 kuadrat. Pada saat bola akan dijatuhkan, maka karena jatuhnya adalah jatuh bebas, maka V1-nya sama dengan 0. Oke, jadi nanti di sini M-nya adalah 0,25 dikalikan dengan gravitasinya 10, H1-nya 1. Kemudian karena V1-nya 0, maka EK-nya 0. Oke, hasilnya adalah 2,5 Joule. Ini adalah energi mekanik yang pertama. Kemudian energi mekanik yang kedua yaitu EP 2 ditambah dengan EK 2. EP2 berarti MG dikalikan H2 ditambah EK2 setengah M V2 kuadrat. Pada saat mencapai pantulan yang kedua, di sini bola mencapai tinggi maksimum ya pada pantulan kedua yaitu H2. Bola mencapai tinggi maksimum, maka V2-nya juga 0. Jadi di sini 0,25 dikalikan 10, H2-nya adalah 0,25. Karena V2-nya 0, maka EK juga 0. Hasilnya adalah kalau dikalikan 0,625 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah energi mekanik yang berubah menjadi energi bentuk lain. Berarti energi dalam bentuk lain ini adalah selisih energi mekanik, yaitu EM awal, yaitu EM1 dikurangi dengan EM2. Maka di sini 2,5 dikurangi dengan 0,625 Joule. Nah, ini pasti hasilnya kurang dari 2,5 Joule. Jadi, pernyataannya benar, namun sebabnya salah. Jadi ini kita pilih poin C.